Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Untuk bangkit berdiri. Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang, dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang yang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 81, "O datangkah Immanuel." Tuhan, ibadah Minggu Advent ketiga di rumah ini
Berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah Minggu Advent ketiga saat ini dilaksanakan dalam terang tema memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bacaan Alkitab dibacakan dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 87, Gapuramu lapangkanlah. Mawas diri dan berita anugerah. Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli kepada mereka, Tuhan. Kami belum menjadi saksi tentang Engkau, Sang Terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau, Sang Terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami sibuk mencaci, memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami sibuk menggunjing, menggosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Demi Kristus kami menyambut cinta dan pengampunan-Mu. Amin. Setiap pertobatan senantiasa berbuahkan pengampunan dan sukacita. Sabda anugerahnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 11 menyatakan anugerah kepada kita yang demikian. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita akan bersama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Di hari Minggu Advent ketiga ini Engkau mengizinkan kami untuk menyatakan sembah bakti serta syukur kami di dalam sebuah ibadah. Bahkan Engkau akan memuaskan kerinduan kami untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur melalui sapaan sabda firman-Mu. Maka berkatilah ketika kami membaca, mendengar serta merenungkan firman-Mu, sehingga kami mampu mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan di dalam hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami siap untuk disapa oleh firman Tuhan. Amin. Umat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28 yang demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Maranatha.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam banyak acara yang diadakan oleh orang Jawa, ada satu kebiasaan di mana tuan rumah atau yang punya kerja atau yang kagungan kerso itu tidak berbicara secara langsung baik kepada tamu maupun kepada pribadi yang dihadapinya. Tetapi ketika dia harus sambutan, keluarga atau pihak yang punya kerja ini harus sambutan atau harus berdialog dengan tamunya, berdialog dengan misalnya kalau pernikahan itu dengan calon besan begitu, maka keluarga ini akan mengutus seseorang yang kemudian sering kita kenal sebagai sulih sariro atau orang yang mewakili. Nah, saudara-saudara, sulih sariro itu secara harafiah itu berarti adalah pengganti diri atau wakil dari diri kita. Dan menjadi sulih sariro itu ternyata bukanlah hal yang mudah, karena harus disertai sebuah kesadaran akan peran dan karya. Maksudnya adalah sulih sariro atau wakil keluarga ini harus sadar bahwa dirinya itu hanyalah wakil. Dia bukanlah tokoh utama di dalam sebuah acara itu, dia bukanlah orang yang kemudian perannya itu yang paling penting, tetapi dia hanya mewakili keluarga yang punya kerja. Dia hanya mewakili seseorang yang memang harus dia wakili. Sedangkan kesadaran akan tugas itu diwujudkan dengan jalan dia melakukan itu sebaik-baiknya. Menjadi seorang sulih sariro atau menjadi wakil keluarga, itu biasanya dipilih seseorang yang memang bisa berkata-kata dengan baik, menyampaikan dengan jelas, tegas, apa yang menjadi maksud dari perkataan atau yang ingin disampaikan oleh tuan rumah atau yang punya kerja. Sulih sariro ini membuka jalan bagi sebuah hubungan yang baik, bagi sebuah dialog yang baik antara yang punya kerja dengan yang rawuh, dengan yang datang, dengan orang yang akan berwawan rembukan dengan dia, dengan calon besan, dengan siapapun yang nantinya akan menerima berita atau warta itu. Maka saudara-saudara, menjadi wakil atau menjadi sulih sariro ini tidak bisa seenaknya sendiri. Dia tidak bisa menyampaikan yang bukan menjadi maksud dari yang mengutus dia. Misalnya yang mengutus dia menyampaikan bahwa nanti oleh-olehnya itu adalah pisang 1 lirang. Tidak boleh dia mengatakan yang dibawakan adalah pisang goreng atau pisang 1 tundun, tidak boleh. Ya pisang 1 lirang disampaikan dalam wujud pisang 1 lirang. Dia harus mengerti apa yang dikehendaki oleh siapa yang mengutusnya itu. Sehingga kemudian yang dia sampaikan, yang dia lakukan, itu berkenan kepada yang mengutus, tetapi juga berkenan bagi orang yang menerima perkataan yang aslinya, itu akan disampaikan oleh pihak yang mengutusnya. Nah, saudara-saudara, menjadi wakil itu memang bukan hal yang mudah. Karena dia tidak boleh keliru, dia tidak boleh salah, tetapi dia juga harus sadar siapa dirinya. Dan inilah yang rupanya dialami di dalam bacaan hari ini tentang seorang yang bernama Yohanes Sang Pembaptis. Nah, saudara-saudara, di dalam kasanah berpikir orang Yahudi pada waktu itu, sebenarnya Yohanes Pembaptis memiliki kedudukan yang cukup baik, cukup tinggi, cukup dihargai. Nyatanya adalah orang-orang Farisi, orang-orang yang memiliki kedudukan pada waktu itu, bahkan kemudian orang-orang Lewi dan para imam datang kepadanya untuk bertanya, siapa toh kamu? Karena memang Yohanes Pembaptis pada waktu itu menjadi sebuah fenomena di mana dia diikuti oleh banyak orang menerima pewartaannya, banyak orang menerima baptisannya, bahkan tidak sedikit orang yang kemudian menjadi pengikut dari Yohanes Pembaptis ini. Dia bisa saja mengaku bahwa, oh iya memang saya yang diutus Tuhan, saya memang Mesias, bisa. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Yohanes sadar betul bahwa dirinya bukanlah Mesias itu. Tetapi dia memiliki kewajiban untuk membuka jalan, memberikan kesaksian tentang Mesias Sang Terang itu, sehingga orang kemudian mempersiapkan dirinya untuk berhadapan langsung dengan karya Sang Mesias itu. Yohanes sadar betul siapa dirinya, aku bukan Mesias itu, aku bukan Nabi itu, aku bukan Elia. Tetapi kesadaran tentang identitas ini kemudian disertai juga kesadaran tentang perannya, tentang kerjanya. Dia membaptis, dia kemudian mempertobatkan orang, menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus hadir. Artinya adalah bahwa Yohanes tidak meninggikan dirinya,
tetapi dia kemudian sadar betul apa yang harus dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh menjadi sebuah panggilan akan peran dan karya yang meneguhkan identitasnya sebagai pembuka jalan bagi Tuhan, menjadi pemberi kesaksian tentang Sang Terang itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita sebenarnya juga menerima hal yang sama, perutusan yang sama seperti yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Bedanya adalah kita mengerjakan itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, menjadi sebuah panggilan yang nyata atas kita. Dengan kata lain, kita sebenarnya adalah utusan Allah untuk bercakap-cakap kepada dunia tentang siapa Allah itu, tentang apa karya yang dikerjakan Allah bagi dunia, sehingga orang tahu betul tentang siapa Allah dan apa yang telah dikerjakan Allah bagi dunia. Kita mewakili Allah, menjadi wakil Allah, menjadi rekan Allah, untuk kemudian memperdengarkan berita-berita kebaikan Allah melalui keseluruhan hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui karya kita. Tetapi itu semua dilandasi kesadaran bahwa saya wakil Allah, bukan karena saya pengen dapat pengikut, bukan supaya orang bangga kepada saya, tetapi karena saya sadar bahwa itu adalah tugas panggilan saya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan menjadi saksi sebagian dari saudara-saudara kita akan mengaku percayanya dan bersiap menjadi warga gereja dewasa. Menjadi warga gereja dewasa bukan hanya berbicara tentang hak untuk menerima sakramen perjamuan, hak untuk kemudian nantinya bisa diberkati pernikahannya di gereja, hak untuk mengambil bagian dalam pelayanan, dipilih dan memilih di dalam proses kehidupan bergereja, bukan hanya itu. Tetapi menjadi warga gereja dewasa artinya teman-teman yang nanti akan mengaku percaya, itu juga bertanggung jawab menjadi wakil Allah untuk bercakap dengan dunia, memperdengarkan kepada dunia, memberi kesaksian kepada dunia tentang siapa Allah dan bagaimana Allah berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika nanti teman-teman berdiri di sini mengatakan ya dengan sepenuh hati pada panggilan untuk mengaku percaya, disitulah teman-teman teken kontrak untuk juga menjadi wakil Allah. Artinya, sadarilah peranmu, sadarilah apa yang harus menjadi tugas tanggung jawabmu. Teman-teman akan menjadi wakil Allah di dunia, dan teman-teman harus bersikap selayaknya wakil Allah yang baik di tengah-tengah dunia, sehingga orang mengenal Allah melalui apa yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, memberi kesaksian tentang Sang Terang harus disertai dengan kesadaran tentang siapa kita dan apa yang harus kita kerjakan. Tetapi lebih mendasar daripada itu, hendaknya dilandasi dengan apa yang sudah kita terima dari Allah. Ketika kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan Allah, hati kita sadar bahwa kita adalah utusan Allah, disitulah dengan sukacita kita mengerjakan karya kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah wakil Allah, pribadi-pribadi yang telah Engkau panggil secara khusus untuk menjadi pewarta tentang Sang Terang itu di tengah-tengah kehidupan bersama. Ampuni kami Tuhan jika mungkin selama ini kami kurang sadar tentang siapa kami dan apa tugas tanggung jawab kami. Tetapi hari ini kami meneladan Yohanes Sang Pembaptis yang sadar betul dia adalah utusan Allah untuk membuka jalan perkenalan antara Yesus Kristus dan dunia, disertai dengan kesadaran akan tugas tanggung jawab untuk berkarya kesaksian di tengah-tengah kehidupan bersama. Itulah yang akan kami kerjakan, khususnya ketika hari ini sebagian anak-anak-Mu akan mengaku percaya di hadapan-Mu, disaksikan oleh semua umat yang hadir. Maka mampukanlah kami untuk memberikan kesaksian tentang Sang Terang itu kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang penuh dengan beban kehidupan, bagi para tenaga medis yang saat ini masih berjuang untuk mengentaskan kami semua dari pandemi corona, juga bagi setiap orang yang ada di sekitar kami.
Mampukan kami menghadirkan wajah Kristus yang sebenarnya melalui kata-kata kami, melalui karya-karya kami, melalui perjumpaan serta relasi kami. Maka mampukanlah kami juga untuk mengambil bagian di dalam perwujudan karya Allah itu di tengah-tengah kehidupan bergereja. Mampukan kami berpelayanan bersama-sama dengan para pemimpin gereja, para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok, sehingga gerejamu di sini Tuhan mewujudkan panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami. Demikian juga ketika kami hidup bersama di tengah-tengah masyarakat, mampukan kami untuk mewujudkan wajah Allah, mewujudkan sapaan Tuhan melalui setiap hal yang kami kerjakan dalam hidup bersama. Maka pada akhirnya mampukan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan bersama, mewujudkan panggilan yang Allah karuniakan selaras dengan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa, memohon dan menaikkan syukur kami. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, dalam ibadah ini akan ada saudara-saudara yang menyatakan pengakuan percayanya atau sidi. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika mereka masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara ini akan menyatakan pengakuan percayanya sebagai bukti bahwa mereka telah menerima anugerah Allah dan menyatakan kesiapsediaan mereka untuk menerima hak serta tanggung jawab sebagai warga gereja dewasa. Maka saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percayanya, disilakan untuk berdiri di depan mimbar. Yang pertama adalah saudara Abel Junior Eka Putra. Yang kedua, saudari Siki Aika Wahyu Alida Putri. 3. Saudara Obed Junior Widiantoro. 4. Saudara Daniel Bagas Wijayanto. 5. Saudari Aiko Evelyn Patricia Setiatmoko. 6. Saudari Yesi Indah Widya Jaya. 7. Saudari Jennifer Jessica Effendi. Dan 8. Saudara Mario Melandri Junaidi. Saudara-saudara, agar umat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara-saudara, maka saat ini saudara-saudara disilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan mengakui bahwa saudara sudah menerima perjanjian Allah, yaitu dengan menerima sakramen baptis ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara? 3. Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? 4. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah sebagaimana diajarkan oleh gereja di sini? 5. Apakah saudara bersedia senantiasa menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan umat, dan senantiasa meyakini syahadat? Serta 6, apakah saudara-saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Maka izinkan saya bertanya satu persatu, bagaimana jawab saudara Abel Junior Eka Putra? Siap dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Siki Aika Wahyu Alida Putri? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Obed Junior Widiantoro? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Daniel Bagas Wijayanto? Ya, sedang sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Aiko Evelyn Patricia Setiatmoko? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Yesi Indah Jaya? Terima kasih. Bagaimana jawab saudari Jennifer Jessica Effendi? Ya, dengan sepenuh hati. Dan bagaimana jawab saudara Mario Melandri Junaidi? Ya, dengan sepenuh hati.
Saudara-saudara ini akan bersama menerima peneguhan Sidi. Saya undang untuk maju ke depan Saudara Abel Junior Eka Putra. Abel Junior Eka Putra, Tuhan Allah telah memanggilmu, Dia yang mendewasakanmu, Dia akan senantiasa memampukanmu, hiduplah baginya di tengah semesta. Saudara Siki Aika Wahyu Alida Putri, silakan maju. Siki Aika Wahyu Alida Putri, Tuhan Allah telah memanggilmu, Dia yang mendewasakanmu, Dia akan senantiasa memampukanmu, hiduplah baginya di tengah semesta. Amin. Obed Junior Idiantoro. Obed Junior Idiantoro, Tuhan Allah telah memanggilmu, Dia yang mendewasakanmu, Dia pula yang akan senantiasa memampukanmu, hiduplah baginya di tengah semesta. Amin. Saudara Daniel Bagas Wijayanto. Daniel Bagas Wijayanto, Tuhan Allah telah memanggilmu, Dia yang mendewasakanmu, Dia akan senantiasa memampukanmu, hiduplah baginya di tengah semesta. Amin. Saudari Aiko Evelyn Patricia Setiatmoko. Aiko Evelyn Patricia Setiatmoko, Tuhan Allah telah memanggilmu, Dia yang mendewasakanmu, Dia yang akan senantiasa memampukanmu, hiduplah baginya di tengah semesta. Amin. Saudari Yesi Indah Widyajaya. Yesi Indah Widyajaya, Tuhan Allah telah memanggilmu, Dia yang mendewasakanmu, Dia akan senantiasa memampukanmu, hiduplah baginya di tengah semesta. Amin. Saudari Jennifer Jessica Effendi. Jennifer Jessica Effendi, Tuhan Allah telah memanggilmu, Dia yang mendewasakanmu, Dia juga yang akan senantiasa memampukanmu, hiduplah baginya di tengah semesta. Amin. Dan terakhir, Mario Melandri Junedi. Mario Melandri Junedi, Tuhan Allah telah memanggilmu, Dia yang mendewasakanmu, Dia akan senantiasa memampukanmu, hiduplah baginya di tengah semesta. Amin. Umat diundang untuk bersama berdiri menjadi saksi atas berkat bagi saudara-saudara ini.
Allah Tuhan damai sejahtera telah memilih dan memanggil engkau sejak semula. Dia menguduskan, mengaruniakan damai sejahtera di dalam segala keadaan, senantiasa menyertaimu dan mengukuhkan imanmu, sehingga engkau mampu meyakini firman Tuhan. Dia juga mengaruniakan penghiburan dan menguatkan hatimu di dalam perbuatan dan perkataan yang baik. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa tanda perjanjian Tuhan, yaitu sakramen baptis, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami ini ketika masih kanak-kanak, sekarang terwujud di dalam hidupnya dengan pernyataan pengakuan percaya di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan membimbing hidup saudara-saudara kami yang baru menyatakan pengakuan percaya ini, agar dimadukan senantiasa dapat membuktikan bahwa telah menjadi orang percaya yang dewasa, yang senantiasa setia dan patuh kepada Tuhan Yesus, dan bersedia memikul tanggung jawab tugas panggilan gereja, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan umat Tuhan dibangun. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bersama saudara-saudara yang telah menyatakan pengakuan percayanya, juga dengan seluruh orang yang berjalan bersama Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita nyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat disilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang baru saja menyatakan pengakuan percayanya, dalam nama Tuhan Yesus saya menerima saudara-saudara menjadi warga gereja dewasa sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang. Saya mengundang saudara-saudara untuk berpartisipasi di dalam seluruh kehidupan bergereja bersama dengan umat yang lainnya. Sekarang akan diserahkan Alkitab serta surat CD, juga amplop persembahan bulanan bagi saudara-saudara di dalam rangka mewujudkan tugas panggilanmu di tengah-tengah hidup bersama, akan diserahkan oleh imam kepada satu persatu saudara-saudara. Yang pertama diserahkan kepada saudara Abel Junior Eka Putra. Yang kedua kepada saudari Ziki Aika Wahyu Alida Putri. 3, saudara Obed Junior Widiantoro. 4, saudara Daniel Bagas Wijayanto. 5, saudari Aiko Evelyn Patricia Setiatmoko. 6, saudari Yesi Indah Widyajaya. 7, saudari Jennifer Jessica Effendi. 8, saudara Mario Melandri Junaidi. Saudara-saudara disilakan untuk menghadap ke arah jemaat. Berputar. Ya, saudara-saudara, umat Tuhan, inilah mereka yang baru saja menyatakan pengakuan percayanya. Terimalah mereka sebagai warga gereja dewasa, sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang. Bantulah mereka untuk menghidupi hak serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari keluarga besar gereja kita dan bagian dari alam semesta. Ini kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Inilah teman-teman yang baru saja disini, silakan duduk. Kita masuk dalam persembahan. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan.
diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan namamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hitung jemaat 302, kuberi persembahan. Akhiri ibadah ini dengan kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bersama berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita hidup dalam damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu, selaras dengan bilangan 6 ayat 24-26, terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ayo, lanjutkan kehidupan. Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.